Lelang jigong. Lelang jigong. Awas. Wow, marah dia ya. Kayak agak melotot gitu ya. Vibe-nya itu. Rasanya kalau dia di video ada pelayannya di samping, senyum-senyum miring gitu. Jadi seolah-olah kayak mafia-mafia Jepang gitu. Apakah Rasulullah seperti ini gitu ya, teman-teman? Sedangkan warisan Nabi Muhammad semakin hari semakin bertambah. Allah, ngebul. Di mana-mana ngebul terus, rokok terus. Kalau dibandingkan dengan Habib Rizik Syihab jauh sekali. Di mana Habib Rizik Syihab tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang Habib Bahar lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan terhadap video terbaru dari Habib Bahar, di mana dia menanggapi fenomena lelang-lelangan bekas jigong katanya, yaitu di mana yang beliau lakukan sendiri untuk melelang siwaknya dengan harga 1 juta. Dan di situ menuai kontroversi dan reaction banyak orang, termasuk saya. Dan video reaction saya di take down dan YouTube saya terkena serangan, ya di strike. Jadi tidak boleh kita menanggapi hal tersebut dan tidak boleh tidak sependapat dengan apa tindakan oleh Habib Bahar. Luar biasa, top. Dan sekarang di video ini saya akan berikan tanggapan terhadap video terbarunya yang dimana dia terkesan marah ketika ada yang menanggapi tentang lelang-lelang siwaknya. Coba kita reaction seperti apa videonya. Lelang jigong. Lelang jigong. Siwak. Siwak itu sunnah Rasulullah SAW. Sallallahu, iya bener. Kita paham, kita semua paham bahwa bersiwak itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Paham, siap. Sampai-sampai andaikan nggak ada siwak, itu disunnahkan pakai ini. Ya, istilahnya siwak itu seperti sikat gigi. Ya, karena dulu tidak ada sikat gigi pada zaman Rasulullah, jadi menggunakan siwak untuk membersihkan bekas-bekas makanan, bakteri, dan lain sebagainya yang ada menempel pada gigi kita. Ya, termasuk yang seperti Habib Bahar sebut ini, yaitu kalau tidak ada siwak, menggunakan kain untuk membersihkan gigi. Begitu. Agar apa? Agar mulut kita tidak bau dan tidak mengganggu saudara-saudara muslim kita apabila sedang sholat berjemaah. Begitu. Lanjut lagi. Jadi awas. Kalau berkaitan dengan itu, awas, hati-hati. Silahkan ente hina, anak caci, anak maki, anak. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan sunnah Rasulullah, Siap. awas. Wow, marah dia ya. Kayak agak melotot gitu ya. Jadi di sini teman-teman, ini Habib Bahar usianya masih muda beliau. Ya, usianya masih muda. Kalau saya memang tidak mau sependapat dengan Habib Bahar, itu adalah hak saya. Tetapi di sini kadang orang-orang itu membandingkan karena beliau Habib Bahar ini berkiblat kepada Habib Rizik, seolah-olah ketika saya tidak sependapat dengan lelang-lelang yang dilakukan oleh Habib Bahar, ini menjadi pembahasan seolah-olah saya diserang. Nanti saya akan bacakan serangan-serangan dari pengikutnya Habib Bahar ini. Saya diserang habis-habisan, tapi saya bisa membantahnya. Nah, di sini seolah-olah saya menentang Habib Rizik Syihab. No, saya cinta Habib Rizik Syihab ya. Saya cinta kepada semua habaib yang masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Meskipun cara dakwanya berbeda-beda. Habib Novel dia punya cara tersendiri dalam berdakwah. Saya juga cinta kepada beliau. Habib Rizik Syihab juga memiliki cara tersendiri di dalam berdakwah. Begitupun dengan habaib-habaib yang lain. Saya cinta dengan habaib yang masih berpegang teguh kepada aswajah dan lurus kepada ajaran Sunni, bukan yang Syiah. Di sini kembali lagi kepada Habib Bahar. Di sini terkesan Habib Bahar emosi, marah ya. Maklum, jauh levelnya beliau dengan Habib Rizik Syihab kalau menurut saya pribadi. Lanjut dulu. Hati-hati. Karena cuma bilang hati-hati. Yang dia bilang jigong, ini sunnah Rasulullah SAW. Iya. Awas, hati-hati. Kita tidak membenci sunnahnya. Kita di sini tidak ada yang membenci siwak. Namun yang dipermasalahkan seolah-olah siwak bekas Habib Bahar ini itu bisa mendatangkan berkah. Ada embel-embel Nabi Muhammadnya, ada embel-embel dakwahnya, ada embel-embel agamanya. Begitu. No teman-teman, yang kita tentang di sini bukan kehabibannya, bukan zuriyahnya, bukan siwaknya, bukan sunnahnya, tetapi caranya. Begitu. Ya kalau mau mengambil keuntungan, nih misalkan mau mengambil keuntungan, beli siwak 100 biji dengan harga 10.000 lalu jual 1 juta.
Tanpa embel-embel pernah dipakai saya. Tanpa embel-embel pernah saya pakai di dalam berdakwah. Tanpa embel-embel, ini berkah. Bilang saja saya jual ini siwak, masih baru, masih fresh, belum saya pakai, tapi saya belinya 10.000 dan saya jual 100.000. Siapa yang mau? Keuntungannya mau saya pakai untuk kepentingan pondok pesantren. Begitu, beli 10.000, jual 100.000 atau jual 1 juta. Gak apa-apa. Tapi jangan dengan embel-embel, siwak ini bekas saya pakai ketika saya berdakwah. Siwak ini saya pakai untuk beribadah. Siwak ini saya pakai untuk keberkahan. No, tidak usah seperti itu. Saya tidak mau sependapat. Bebas. Kata Habib Rizik Syihab, siapapun orangnya, siapapun Habibnya, apabila dia tidak sesuai dengan Nabi Muhammad, akhlaknya, tingkah lakunya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kita tidak apa-apa untuk tidak sependapat dengannya. Ada istilah itro, juriah, keturunan, ada istilah Habib, ya kan? Saya pikir ini mesti dipisahin ya. Betul. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Oh, betul. Nah, jadi ini perlu diluruskan juga. Jangan sampai nanti ada orang ngaku sayyid, dia berbuat maksiat, dia berbuat kejelekan, terus kita panggil Habib, kan ngawur. Saya termasuk yang menolak. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi ya bilangnya Sayyid Syarif, tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Namanya aja. Iya, jadi gelar Habib ini adalah seorang sayyid yang beriman kepada Allah dan berakhlakul karimah. Sekarang begini, maaf, kalau ada keturunan Nabi, tahu-tahu kita temukan dia agamanya bukan Islam, masa mau dipanggil Habib? Iya. Kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, tapi dia mengharamkan yang haram, menghalalkan yang haram, masa dia panggil Habib? Ini kan jadi mencemarkan nama Habib. Betul. Saya nggak setuju. Saya ajak umat Islam di mana-mana, kalau ada siapapun dia, walaupun dia itu ngaku keturunan Nabi, ada buktinya, kalau dia tuh punya silsilah, itu ya kita akui dia turunan Nabi, ya kita akui dia itro, ya kita akui dia duriah, tapi jangan dipanggil Habib kalau dia ahli maksiat. Begitu kata Habib Rizik Syihab. Ya, jadi di sini saya pribadi tidak ingin mentang kehabibannya, tetapi yang saya tentang adalah caranya, akhlaknya, begitu. Baik, coba kita langsung baca seperti apa serangan dari pengikutnya Habib Bahar yang membabi buta menyerang saya melalui Instagram, komentar Instagram. Nah ini dia sebelumnya membuat status di mana status itu ketikan banyak dan mengetek saya. Dan di situ saya sangat penasaran ya, dan saya ingin sekali untuk berdialog begitu. Lalu saya langsung memberikan jawaban di situ. Saya lebih malu lagi lihat orang yang jual belangkon dan jual siwak mengatasnamakan ulama, belangkon dakwah dan siwak dakwah. Saya jawab begitu karena katanya dia mengatakan saya tidak tahu malu begitu, teman-teman. Lalu dia juga jawab di sini, terus apa hak kamu sampai potong-potong video Habib Bahar dan Habib Rizik cuma buat konten kan? Ya saya memang membuat konten, tetapi konten saya harus ada isinya, harus berbobot, di mana bobotnya bisa diterima oleh banyak kalangan. Saya di sini bukan mempermasalahkan hukum lelangnya, sekali lagi. Tapi yang saya masalahkan adalah belangkon yang dilelang, terus dengan siwak yang dilelang. Dari mana harga itu bisa naik sekian banyak? Apa karena digunakan untuk dakwah begitu? Sampai-sampai dia bisa berharga mahal. Ini adalah harga yang tidak wajar. Ya, tidak wajar. Karena apa? Kalau ingin jual beli, yang membeli barang tersebut harus mendapatkan manfaat dari apa yang dia beli. Jangan sampai ketika jual beli selesai, ada penyesalan karena membeli barang yang tidak seharusnya harga sebegitu. Terus lanjut, siwak 1 juta, sudah ada yang beli, saya nanya kayak gitu. Kamu sudah ngerti sampai mana hukum fikihnya? Nah, dia menanyakan hukum fikih. Saya bukan membahas fikihnya ya. Meskipun ada salah satu imam mazhab yang memakruhkan hukum jual beli dengan cara lelang, ya lebih baik ditinggalkan. Meskipun dilakukan ya tidak apa-apa, sah ya, hukum lelang sah. Tetapi yang dilelang adalah barang-barang yang dianggap barokah karena dipakai oleh Habib Bahar. Itu yang jadi masalah. Demi Allah saya meyakini 1000% bahwa siwak dan sorban yang dipakai Habib Bahar banyak keberkahannya. Langsung diyakini, demi Allah lagi, karena beliau ulama dan cucu Rasulullah. Nah ini ya teman-teman, ini yang berbahaya. Ketika barang-barang dipakai oleh anak cucu Rasulullah, seolah-olah itu mendapatkan berkah, mendatangkan manfaat gitu. Inilah Indonesia. Apabila kita melihat ya wali Allah gitu kan, jangankan Habib Bahar, orang seperti Joko Kendil saja itu bisa diyakini bertuah, tangannya dicelup-celupin ke air, terus ditutup, dibaca-bacain, dikasih. Terus semua orang yang datang bawa aqua,
Terus tangannya Joko Gede celup. Seolah-olah celupannya mendatangkan manfaat dan barokah. Ini asli Indonesia sudah. Tidak boleh teman-teman. Tidak boleh. Meminta doakan ya tidak apa-apa. Tapi menganggap suatu benda itu bertuah atau memiliki karomah dan manfaat dan keberkahan karena dipakai oleh orang-orang soleh, itu tidak boleh. Karena kita sama-sama manusia. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu atau meminta doa kepada Allah, ya langsung kepada Allah saja. Lanjut dulu. Lalu pada ujung-ujungnya setelah kita debat panjang dengan orang ini langsung meminta maaf. Iya, makasih ya bang, dah mau tukar pendapat. Sekarang saya sadar bahwa Habib Bahar yang salah. Memang salah. Manusia itu tempat luput dan salah. Karena apa? Khilaf. Saya melihat tindakan Habib Bahar itu jauh dari sifatnya Habib Rizik Syihab. Seharusnya dia mencontoh Habib Rizik Syihab. Baik dari tindakan, baik cara dakwah, dan juga akhlaknya. Bagaimana Habib Rizik bersikap, bagaimana Habib Rizik memberikan fatwa, dan lain sebagainya. Dia yang dicontoh. Saya orang biasa yang hanya ingin berpikir. Berpikir dan menggunakan hati nurani. Ini bener gak? Tindakan Habib Bahar ini bener gak? Gitu. Jual lelang-lelang siwak gitu. Kalau menurut hati nurani saya pribadi, ini tidak benar. Ya, karena apa? Seolah-olah dengan cara demikian, apa yang Habib Bahar pakai itu bisa bertuah. Ini seolah-olah menjual kehabibannya, keagungan Habibnya, begitu. No, teman-teman. Coba kita reaction. Ada salah satu video yang membuat saya miris sebenarnya. Ada salah satu video saya dikirimin, luar biasa memang. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, jabatan, perhiasan, emas, permata. Bukan itu warisan Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, adab, warok, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud. Vibe-nya kayak mafia ya. Jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini warisan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini untuk mengambil bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Allah. Saudara-saudara, warisan dari bapakmu, warisan ibumu, warisan kakekmu, warisan Akhlaknya ya. Rumah, tanah, uang, warisan-warisan dunia adalah warisan-warisan yang akan berkurang. Sedangkan warisan Nabi Muhammad semakin hari semakin bertambah. Allah, ngebul. Di mana-mana ngebul terus, rokok terus. Ya, kalau dibandingkan dengan Habib Rizik Syihab jauh sekali. Di mana Habib Rizik Syihab tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang Habib Bahar lakukan. Di mana dia menyatakan Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, tidak mewarisi kekayaan katanya. Tetapi dirinya sendiri bergelimang dengan kekayaan, hidup mewah ya teman-teman. Di dalam mobilnya berasa Allahu Akbar. Dapat dari mana harta itu? Dan yang terlebih lagi, gaya hidupnya Habib Bahar ini, vibe-nya itu. Rasanya kalau dia di video ada pelayannya di samping, terus dia senyum-senyum miring gitu. Jadi seolah-olah kayak mafia-mafia Jepang gitu. Apakah Rasulullah seperti ini gitu ya teman-teman? Tentunya tidak. Rasulullah tidak seperti ini. Ya, ini sangat jauh ini. Ini sangat jauh. Allah. Saya tidak ingin membahas apa yang menjadi aibnya Habib Bahar. Tetapi ini adalah apa yang dia publik sendiri. Apa yang dia tunjukkan, apa yang dia lakukan. Sehingga apa? Kita masyarakat umat apakah wajib untuk mentaati Habib yang model seperti ini? Orang yang hidup dengan bergelimang harta. Ya, bahkan ada satu video di mana Habib Bahar ini menyatakan kepada publik bahwa ada salah satu santrinya, katanya Habib begitu. Dia beli tongkat yang harganya cuma 15.000 atau 30.000 gitu. Lalu dijual dengan ratusan ribu atau jutaan. Tidak disangkal Habib-Habib yang dawir itu banyak. Beli tongkat di Jatinegara. Ini tongkat harganya 15.000. Nanti datang ke Haji, ini tongkatnya Sunan Ampel ini. Beli 15.000. Nanti dia jual 300.000. Ana bagian yang ngehajar Habib-Habib yang dawir itu kan begitu. Nah begitu dia menyatakannya. Dia sendiri melarang murid-muridnya atau santri-santrinya untuk menjual barang-barang seolah-olah barang itu bertuah atau barang-barang itu berkah karena dipakai orang soleh. Sedangkan Habib Bahar sendiri menjual barangnya. Terus dengan embel-embel telah dipakainya wiridan selama 20 tahun. Telah dipakai siwaknya beberapa tahun gitu. Dipakai sorbannya untuk berdakwah di dalam penjara. Seolah-olah itu adalah barang perjuangan. Sabarnya seperti muridnya itu. Nauzubillah. Saya di sini ingin membahas ini karena apa? Video saya di take down ya, dan saya juga mendapatkan serangan gitu. Sehingga YouTube saya mendapatkan strike, teguran hak cipta. Hebat.
Ya, hebat sekali. Oke teman-teman, saya di sini sangat tidak setuju dengan akhlak beliau. Saya tidak setuju dengan sistem lelang-lelang siwaknya. Saya tidak sependapat dengan pola pandangnya, gaya hidupnya. Karena apa? Kalau dia ingin melelang, ingin membangun pesantren, dia tidak perlu meminta bantuan siapapun. Karena hidupnya sudah mewah. Ya, hartanya banyak, tinggal dia sendiri jalankan itu untuk membangun pesantren. Tidak perlu lelang-lelang siwak. Kalau mau dilelang, lelanglah mobil Ferrarinya, ya, mobil sportnya, Mazdanya, atau Alphardnya, atau sekalian rumahnya dilelang gitu untuk membangun pesantren. Baru top, baru itu mulia. Karena apa? Membangun pesantren dengan benar-benar perjuangan. Kalau hanya melelang siwak, bisa saja dia beli 10 siwak di pasar, lalu dia jual dengan embel-embel telah dipakai untuk berdakwah itu siwak. Ini siwak telah saya pakai semuanya. Harganya 1 jutaan untuk bangun pesantren. Bisa. Jadi nanti ada bisnis. Seolah-olah apa yang dipakai ulama itu bisa berkah. Nah, kesan yang masyarakat tangkap akan seperti ini.